Sama seperti kasus buku Pak Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental itu, apa namanya, nawacita. Satu waktu dipersoalkan nanti mana yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari nawacita itu, dari asumsi sampai praktek, nggak ada basisnya nawacita itu. Saya baca semua itu. Itu apa kita mau gugat? Ini buku palsu. Kan sama statusnya. Oh, isinya ngaco kok, nawacita itu nggak sesuai dengan yang dijalankan Jokowi. Kalau begitu kita tanya, Jokowi buku kampanye nawacita atau cita nawa? Saya berikan kesempatan ke rekan saya. Terima kasih Yang Mulia, izin ke rekan sebelah kanan. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan saksi ahli dalam persidangan yang sudah dilewati yang panjang. Monggo untuk minum dulu. Dalam persidangan yang panjang sampai pada hari ini. Jadi kita di persidangan ini kan masih memperdebatkan tentang permasalahan kebohongan. Jadi bohong, beberapa ahli kemarin menyatakan bahwa bohong itu harus dibuktikan dengan kebenarannya. Jadi kalau menurut ahli, bagaimana dengan filsafat dari pembuktian kebohongan? Saya cari akal dulu ya supaya ada konsep, saya uraikan di situ. Gini. Di dalam logik, bila satu keraguan-raguan berhenti di titik bifurkasi artinya bisa ke kiri, bisa ke kanan, maka kita mesti bikin asumsi itu. Kalau saya menduga itu bohong, maka saya mesti kasih kesempatan yang benar itu ikut jalan sebelahnya. Nanti kita lihat lagi, bifurkasi berikut mana. Jangan-jangan yang bohong ini nyebrang ke yang benar nyebrang ke yang bohong. Jadi berkebalikan. Ya. Mungkin dalam ilmu hukum disebut shifting the burden of truth, shifting the burden of proof. Balikkan beban pembuktian. Tetapi di dalam kasus ini, bohong itu bukan niat individual. Kalau niat individual, saya akan pakai sikap saya yang paling purba, yaitu mencelakakan dia. Itu sikap purba manusia, mencelakakan. Tapi bohong di wilayah publik justru untuk menyelamatkan publiknya. Kalau misalnya, pernah saya bilang bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, dipanggil polisi saya. Saya bilang, ya memang iya, tidak paham Pancasila. Anda mengira enggak? Saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi. Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya. Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika sehingga aparatnya itu suka-sukanya ngerampok APBN kan. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orangnya protes. Kan Pak Jokowi setiap hari ada upacara bendera, baca Pancasila. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham itu. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Sila kelima itu sosialistis. Welfare, justice, bukan kapitalistis. Yang akumulasi kan. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya itu. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini lebih buruk dari itu. Itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang. Kan begitu aja tuh. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya dihukum. Lalu orang yang puji Pak Jokowi, yang juga sebetulnya bohong, kenapa nggak dihukum? Kan banyak orang yang memuji juga dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Dasarnya etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur gitu. Bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya mau merendahkan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam public policy. Kan itu yang kita mau cegah tuh.
Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi. Yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi itu. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, ya begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi. Dan nggak mungkin dipidanakan partai oposisi itu. Karena itu adalah battle, perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena nggak ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang nggak ada oposisi, di situ terjadi maksta. Itu dasarnya. Baik, terima kasih saksi ahli. Saya lanjutkan untuk pertanyaan. Sepengetahuan kami, sepengetahuan saya pribadi secara pribadi bahwa saksi ahli kan juga sering muncul dalam media-media, bahkan untuk mengkritisi berbagai hal yang menurut dalam sebagian orang mungkin itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi yang mana kita ketahui bahwa di dalam media sosial, sistem media sosial di situ kan ada berbagai macam ungkapan. Jadi suatu respon. Ada respon seperti like, dislike, terus ada yang share, ada yang karena mungkin itu bermanfaat, terus teman-temannya pengen juga itu di-share. Ini ada berita menarik dari sebuah video mungkin yang tadi yang dikatakan saksi ahli bahwa itu dari oposisi seperti itu. Ini bagus ini mengungkap kebenaran. Terus di situ ada komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya. Apakah di situ bagaimana kalau menurut ahli, apakah hal-hal tersebut kalau diksinya adalah kata-kata keonaran, dan kalau kita dalam persidangan hari ini yang keonaran ini kan yang sedang kita kejar, apakah itu betul-betul menimbulkan efek yang negatif pada masyarakat? Kalau menurut ahli secara filsafat bagaimana? Saya terangkan dulu pengalaman saya. Dulu saya punya Twitter, Pak Hakim. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. Setiap hari saya kasih kritik aja situ. 2,5 juta follower. 3 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, Twitter saya dirampok, dihancurin. Yang bikin keonaran saya apa mereka? Yang merampok itu yang bikin keonaran. Twitter saya itu dalil akademis. Setiap hari saya kasih kritik dengan dalil akademis. Quotation-nya filosofis itu. Kok dirampok? Karena saya dicitrakan sebagai anti Presiden Jokowi. Ya, apa yang salah kalau anti Presiden Jokowi? Jadi kacau sosial media. Sampai sekarang saya nggak punya sosial media lagi. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, nggak punya Instagram segala macam. Yang ada ya pakai nama saya. Banyak itu. Bahkan Instagram yang pengikutnya mungkin 1 juta orang itu pakai nama saya, dia pakai untuk dagang obat kuat. Ya saya diamin aja, mau diapain, coba nggak ada hukumnya juga kan. Jadi bayangkan misalnya sosial media yang isinya obat kuat tiba-tiba masuk beginian, ya dia mainkan juga sebagai isu aja kan. Nggak mungkin kita tahu bahwa di sosial media itu ada semacam keonaran. Mereka ngakak-ngakak aja tuh. Wah, Jokowi diajak lo, oh itu si Egy tuh apa namanya, matanya belok karena pakai kacamata hitam terus. Biasa aja kan. Olo-olo di sosial media itu nggak real, nama juga sosial media. Bahkan itu bisa isinya hologram di situ tuh, improvisasi tuh. Jadi ngapain tersinggung dengan sosial media? Konsekuensi dari sosial media adalah kita mesti tahan mental, psikologi dan nalar, itu aja kan. Balas saja di situ kan. Ngapain bawa sosial media ke ranah hukum tuh? Kecuali sosial media itu memang dipakai untuk beli preparat untuk riset tentang kemungkinan racun dimasukkan ke macam-macam. Kalau itu dipakai buat kejahatan, orang olo-olo di sosial media itu bukan kejahatan, itu kegembiraan. Karena nggak ada kepastian pemilu, mending main-main aja di sosial media. Iya. Juga itu termasuk saksi ahli. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa yang pengen kita dengar di sini dari saksi ahli adalah contoh dalam, apakah contoh-contohnya seperti keonaran seperti yang tadi kan disampaikan bahwa komentar dan lain sebagainya itu adalah kegembiraan, luapan ekspresi kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kalau kita bukan kita balik ya, tapi kan ini kenyataan. Kalau seandainya ada permasalahan yang mengungkap mungkin
yang saat ini terjadi, bahwa siapa yang memunculkan keonaran, apakah dalam kasus ini apakah Pak Bambang Tri sebagai pembuat buku atau beliau yang dituduhkan ijazahnya palsu. Saya belum pernah dengar reaksi Pak Jokowi yang bisa kita sebut Pak Jokowi membuat ini jadi onar itu. Ya, beliau kan biasa aja tuh. Tetapi secara batinnya saya bisa baca Pak Jokowi terpapar oleh tekanan publik. Karena itu gimmicknya kelihatan, ngumpulin rekan-rekan sesama alumni segala macam itu. Kan itu semacam kecemasan individual. Orang itu titik di mana batas antara kemarahan dan berupaya untuk menenangkan diri ada di situ. Age-nya ada di situ. Total anxiety kalau bahasa psikologinya itu. Nah, kecemasan itu justru diulas oleh netizen. Cie ngumpulin alumni nih ya, jarang-jarang loh Pak Jokowi. Itu kemudian backfire-nya itu, efek backfire-nya itu dimakan lagi oleh talk show, diundang lagi talk show itu. Dibahas lagi di situ tuh, disebutin lagi namanya Bambang Tri, disebut lagi namanya Gus Dur, makin rame kan. Jadi hal yang sebetulnya simple sebagai permainan hermeneutics, usaha untuk saling menafsir aja. Itu bukan keonaran. Talk show masa keonaran dihasilkan lewat talk show? Kalau begitu karena ide yang mesti ditangkap itu kan. Jadi itu sebetulnya kegembiraan yang diakibatkan oleh kecemasan sosial yang luar biasa. Yang mungkin Anda bisa panggil dasarnya psikologi untuk terangin bagaimana memindahkan antara kecemasan individual sebagai Pak Jokowi, dia berubah menjadi kecemasan sosial karena ditonton oleh yang sosial, lalu berubah menjadi delik. Sekarang itu kan absurd kan? Ya, pertanyaan saya yang terakhir tentang yang tadi sudah disampaikan dari saksi ahli bahwa equality before the law. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah keadilan. Bagaimana keadilan dari sudut pandang filsafat. Yang tadi disampaikan bahwa dari sejarah dan lain sebagainya, bahwa dalam filsafat pun juga membahas keadilan. Dan yang terjadi di ruang persidangan kali ini adalah ada sebuah peristiwa yang mana di situ adalah menurut penelitian seorang Bambang Tri secara pribadi itu menunjukkan buku yang hasilnya seperti itu, dan kemudian diundang oleh Gus Nur sebagai seorang YouTuber di situ, seorang ulama, seorang penyebar ajaran agama Islam. Di situ beliau melakukan mubahalah dalam isi buku tersebut, apakah betul atau tidak. Nah, yang saya maksudnya tanyakan adalah keadilan ini adalah menyinggung tentang kedua orang dan tentang bermasyarakat dalam suatu negara. Apakah adil apabila kedua terdakwa ini nantinya akan dijatuhi hukuman yang berat seperti itu? Oke, saya terangkan metodologi berpikirnya ya. Kalau kita misalnya kalau kita main judi ya. Kalau saya main judi tail or head, apa namanya? Tail or head itu, Pak. Iya, kepala burung atau umum. Iya maksudnya kan. Biasanya kita bilang apa tuh? Iya, kalau kita lempar yang jatuh kepala burung atau ekor burung gitu gampangnya ya. Peluangnya 50-50 selalu secara statistik kan. Kalau dia sempurna itu komputasinya itu. Tetapi kalau saya main judi dan 3 kali dilempar yang jatuhnya adalah head, maka saya berasumsi yang keempat adalah head juga. Itu asumsi si penjudi. Maka saya stake. Semuanya saya pasang di situ. Tiba-tiba blank, yang jatuh adalah ekor. Saya ulangi lagi. Karena di dalam berjudi ada prinsip background belief. Keyakinan latar belakang. Jadi keyakinan ini tidak rasional. Tapi karena saya berkali-kali untung, maka saya lakukan itu terus-menerus. Demikian juga dalam kasus
dua terdakwa ini. Udah ada background belief di kepala jaksa bahwa dua ini adalah bajingan. Dua ini adalah kadrun. Jadi background beliefnya udah ada di situ. Sehingga terjadilah semacam penyiksaan ide. Walaupun ada ide lain tapi enggak, mereka itu lakukan itu karena dia kadrun, karena dia oposisi itu. Itu buruknya. Padahal sebetulnya tadi kita bicara, biarin aja dia sebagai kadrun, sebagai oposisi, ucapkan versi dia tentang Jokowi, supaya versi Jokowi nggak dimonopoli oleh cebong, kan? Boleh aja kan? Jadi duel argumen itu diperlukan sebetulnya tuh. Nah, kasus-kasus macam ini saya tahu bahwa di era coba kalau kasus ini kita bicarakan misalnya sebut aja 2 bulan sebelum atau 20 hari sebelum pemilu, ketika endorsement power Pak Jokowi udah habis itu, ini nggak bakal disidang. Kan pada waktu itu seolah-olah ada asumsi bahwa endorsement power Pak Jokowi masih kuat. Berapa persen waktu itu? 60-70. Sekarang tinggal 14%. Nggak ada gunanya gitu. Satu waktu berbalik, orang persoalkan lagi, buka lagi itu. Jadi itu yang saya maksud. Ada semacam kesepakatan intelektual, kesepakatan Pancasilais, supaya ini diselesaikan tanpa harus ada hukuman. Gampang aja kan. Jadi bagaimana caranya? Ya biarin aja. Sama seperti kasus buku Pak Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental itu, apa namanya, Nawacita. Satu waktu dipersoalkan nanti mana yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari Nawacita itu, dari asumsi sampai praktek, nggak ada basisnya Nawacita itu. Saya baca semua itu. Itu apa kita mau gugat? Ini buku palsu. Kan sama statusnya. Oh isinya ngaco kok, Nawacita itu nggak sesuai dengan yang jalan dengan Jokowi. Kalau begitu kita tanya, Jokowi buku kampanye Nawacita atau Cita Nawa? Yang mana coba? Jadi itu intinya, kalau sesuatu yang didalilkan secara akademis justru dikerubuti secara yuridis, bahaya di situ.